Seruput kopi dulu lur. Nyes, oke kita mulai. Halo lur, balik lagi di Mata Militer Ngapak. Di saat mehan kita di Jepang, kali ini kita bahas salah satu momen penting yang terjadi di Jakarta Utara. Sebuah kapal perang Jepang, CS Harusame dengan nomor lambung DD-102 resmi sandar di dermaga IKT Tanjung Priuk pada hari Selasa 18 November 2025. Kedatangan ini bukan sekedar kunjungan biasa, tapi bagian dari agenda kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jepang, terutama di bidang maritim. Nah lur, karena kedatangan ini membawa delegasi penting dari Sakura, TNI Angkatan Laut lewat Pasmar 1 langsung mengerahkan prajurit terbaik dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Yonmar Hanlan 3 Jakarta. Tugasnya apa lur? Jelas memastikan pengamanan berjalan aman, tertib dan tanpa ancaman sekali apapun. Seruput kopi lagi lur. Jadi begini, pengamanan yang dilakukan Yonmar Hanlan 3 ini bukan pengamanan biasa-biasa. Mereka menggelar sistem terkoordinasi dan berlapis, mulai dari pemeriksaan area dermaga, pengendalian akses keluar masuk personil, sampai patroli rutin di fasilitas pelabuhan. Para marinir ini ditempatkan pada titik strategis yang sudah dipetakan sebelum tujuannya jelas, memastikan seluruh rangkaian kegiatan sandar kapal perang Jepang ini berjalan mulus. Namanya juga kapal perang, dan yang datang adalah perwakilan Jepang. Pengamanannya harus setara level internasional. Nah lur, kedatangan CS Harusame DD-102 bukan sekedar kunjungan sopan santun. Ini bagian dari rangkaian hubungan militer Indonesia-Jepang yang makin erat beberapa tahun terakhir. Jepang dan Indonesia memang sudah lama kerjasama di bidang pertahanan maritim. Jepang sering bantu Indonesia lewat pelatihan, perlengkapan patroli hingga pembangunan kapasitas maritim. Dan kedatangan Harusame ini bisa dibilang simbol persahabatan sekaligus menunjukkan komitmen Jepang untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin di masa depan kerjasama latihan, intelijen maritim, bahkan teknologi pertahanan permukaan dan anti kapal selam bisa makin intens. Dan Yonmar Hanlan 3 Letkol Marinir Antonius Panglima Edwin bilang bahwa seluruh anggota satuan berkomitmen memberikan pengamanan terbaik. Ini bukan cuma tugas rutin, tapi bukti profesionalisme Korps Marinir TNI AL dalam mendukung kegiatan internasional yang digelar di wilayah kerja Jakarta Utara. Dengan kata lain lur, marinir kita menunjukkan standar pengamanan internasional. Jepang pun bisa merasa nyaman dan yakin agenda mereka di Indonesia berjalan lancar. Keren lur. Seluruh rangkaian pengamanan berjalan sukses, aman, kondusif dan tertib sampai acara selesai. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan marinir TNI AL yang selalu siap dalam berbagai kondisi, termasuk operasi pengamanan kunjungan kapal selam asing. Dan kalau kita lihat lebih luas lur, kedatangan kapal ini juga jadi training ground bagi kita yang mematangkan SOP pengamanan kapal-kapal perang negara sahabat. Ilmu lapangan kayak gini penting banget buat kesiapan TNI AL. Walaupun tidak disebutkan resmi, tapi biasanya lur kalau kunjungan seperti ini berlangsung intens, ada dua kemungkinan: meningkatkan latihan gabungan Jepang-Indonesia, terutama anti bajak laut dan keamanan maritim. Potensi kerjasama alutsista, misalnya Indonesia tertarik pada teknologi Jepang seperti radar, sistem navigasi kapal, atau bahkan kapal OPV kelas baru. Tapi ini spekulasi admin ya lur, berdasarkan tren hubungan Indonesia dan Jepang yang makin dekat beberapa tahun terakhir. Seruput kopi terakhir lur, itulah jadi update kedatangan kapal perang Jepang CS Harusame di Jakarta. Hubungan Indonesia-Jepang makin solid dan marinir kita menunjukkan kapasitas terbaik dalam pengamanan internasional. Kalau kalian suka bahas begini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng ya lur untuk info selanjutnya. Terima kasih.